Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita sekarang di Qatar ya, Hamad. Qatar, salah satu negara kecil sih, dan gurun pasir. Gurun pasir kecil di tengah kotanya, dibangun di tengah gurun di kalau ini ya di Selat Hormuz, tapi cakepnya luar biasa. Ini kita sebut Bandara Sultan ya. Bandara Sultan, keren banget ya Mas ya. Masuk keliling-keliling, ya kerasa banget Sultan. kerasa banget, capeknya juga kerasa banget ya. Ini tapi dia penduduknya sebenarnya cuma sedikit loh Mas. Ya. Penduduknya kayak 3 juta. 3 juta. 3 Plus juta. minus 3 juta itu pun yang 500 orang galokan ribu cuma ya. 500.000 per 6. Seperti inilah Brunei Darussalam. Nah, kemudian yang lain adalah ekspatriat yang bekerja di sini. Surga imigran. Surga imigran. Tadi kita juga drivernya taksi online kita dari Sri Lanka ya. Dia sudah 30 sekian tahun tinggal di sini, 96. mulai 96 dan merasa enjoy tadi. Bahkan keluarganya sempat dibawa ke sini kemudian pulang. Nah, itu negara yang satu-satu sumber kekayaan adalah minyak. Ya, minyak. Nah, bahkan Qatar ini jadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita the best five selama beberapa tahun terakhir. The best five, pernah jadi nomor 1 juga. Nah, itu kira-kira gimana Mas kalau pendapatnya Mas Erik? Kemarin udah Mas Erik duluan, Mas Erik sekarang. Sebenarnya sama kayak yang waktu kita bahas kemarin ya. Satu hal yang pasti memang mereka tidak fokus ke pembangunan yang kelihatannya cuma fisik doang. Kayaknya pembangunan utamanya adalah lebih ke menyentuh masyarakatnya. Terutama tadi penduduk hanya 500.000, Iya. 2,5 juta lainnya imigran. Bayangkan. Kalau Malang kota itu sekitar 1 juta. Betul. Iya. Terus kita sempat ngobrol sama Bapak Uber tadi, menyatakan bahwa hampir kayak nggak ngapa-ngapain aja dapat duit di sini. Nggak ngapa-ngapain dapat duit. Hanya duduk saja dapat duit. Saking kayanya ya negaranya. Kayak yang diomongkan Mbak Nun, laba untuk masyarakat. Apapun yang dilakukan, laba untuk rakyat. Apapun yang dilakukan mungkin benar-benar ya nggak 100%, cuma maksudnya mungkin porsinya lebih besar, 70% baliknya ke rakyat. Tapi kalau kita tadi jalan-jalan, meskipun kita tidak di downtown yang benar-benar kota ya tadi ya, cuman ada beberapa kelihatan bahwa ya tidak terlalu yang bingar-bingar dibangun seperti apa. Tetap ada pedesaannya, area-area semenanjungnya tetap kelihatan oke. Danau-danau juga ada ya. Danau-danau dan segala macam itu. Jadi balik lagi kayaknya balik ke rakyatnya. Iya, tidak megalomania. Nah, tidak megalomania. Jadi ya mewah tapi secukupnya. Ya, enggak gede banget enggak ini enggak. Ya, gimana Mas? Kalau dari ini biasanya kan ini pajak ini bebas pajak loh untuk orang pribadi kayaknya ya. Orang pribadi. Kalau nggak keliru itu bebas pajak. Betul, Mas. Kan ini kesultanan bukan republik. Kita kayaknya katanya negara Republik. milik Rakyat. kan, tapi kok duitnya ke sana semua. Iya, betul Mas. Di sini negara milik sultan, keluarga sultan, tapi Terasa rakyat kayak itu milik rakyat. milik rakyat. Gimana ini kok balik-balik ini? Iya. Gimana? Ya, terima kasih Mas Yogi. Jadi kalau saya menyorotinya terkait pajak tadi Mas ya. Yang pertama, memang seharusnya kalau negara kaya itu memang tidak meribetkan rakyat terkait dengan administrasi perpajakan Mas. Jadi ada 2 hal sebenarnya Mas. Iya. Masalah nilai pajaknya dan administrasi perpajakannya. Itu yang membuat suatu negara itu tidak produktif lagi Mas. Akhirnya waktunya itu habis untuk mengurusi administrasi aja Mas. Kita yang suruh bayar, kita yang suruh pusing, Kita yang suruh menghitung, kita yang suruh setor, kita yang suruh lapor Mas. Lalu 3 bukan Mas. kita yang menikmati. Iya. Malah kita menikmnya diperiksa pajak Mas. Nanti bisa sampai 10 tahun itu Mas Prayogi. malah tukinnya yang naik 300%. Iya. Bukan yang bayar. Enggak ngomong siapa kita. Enggak ngomong siapa-siapa ya. Memang seharusnya seperti itu Mas Prayogi. Jadi memang pajak itu harusnya hanya alat untuk membagi ekonomi Mas. Iya. Nah, intinya laba untuk rakyat tadi yang disampaikan Mas Erik. Pajak seharusnya dikembalikan kepada rakyat, dan kalau itu fair ya, saya kira orang nggak akan keberatan kok. Oh, toh merasakan kembali ke kita. Betul Mas. Kita keberatan karena apa? Karena yang nikmatin situ masa. Kemarin kita dengar kesaksian kerja 30 menit
SPJ-nya Kayak 30 hari UMR. iya 32 hari. Gila itu emang ya. Itu nggak tahu negeri mana itu. Negeri di Konoha sana. Nah, apa komentar Mas Erik sama Mas Gunto tentang ini Qatar? Ya yang ringan-ringan aja. Ya, jadi Sebagai ini penutup, ya. ya kalau dari saya singkat aja Mas ya, ini bentuk bahwa kalau negara dikelola dengan baik itu pasti rakyatnya sejahtera, itu aja Mas. Dan dikelola dengan baik itu kuncinya adalah di sistem ketatanagaraan Mas Prayogi. Harus benar dulu Mas. Ini walaupun sultan kelihatannya kalau di negara Indonesia kan kerajaan atau sultan jelek-jelekan Mas ya. Ya kenyataannya kan di sini malah yang lebih bahagia ya Mas ya. Dan pendapatan per kapita penduduknya malah sempat tertinggi nomor satu di dunia. Ya, saya kira memang ini apalagi sekian ribu investor di Singapura kayaknya pindah ke sini ke tengah. Oh, iya. Gitu ya. Jadi orang industri ini kayaknya masa depan. Kalau Singapura sudah ditinggalkan, Singapura, Hongkong kayaknya. Oh, iya. Orang Singapura aja masa lalu, apalagi Konoha itu. Mas Erik gimana closing statement-nya? Ya kalau saya sih lebih kepada main kita ini apa ya, meskipun tidak secara fisik ada, tapi mainnya tuh harus jauh. Ya. Jadi maksudnya itu bisa dibilang kita harus fokus ke goals-nya, yaitu kan desirable city lah. Ya. Ya kan kita hidupnya itu nyaman dan segala macam. Ya. Terlepas dari cara bangunnya dan segala macam itu harus goals-nya tetap balik ke masyarakat untuk menyamankan mereka. Ya. Bukan sekelompok oligarki Ya, hidup layak ya. hidup layak yang 30 menit kerja serasa kayak 30 hari sudah digaji, tapi bisa dilihat ya kita coba keliling tuh. Ya. Nanti ada beberapa footage dari Mas Yogi yang menunjukkan bagaimana satu mungkin kecil yang pengalaman kita adalah kita tadi sempat tanya ke Uber drivernya, bilang apakah di sini tuh memang quiet place kayak gini atau gimana? Katanya dia memang sehari-hari seperti ini. Bisa dibilang malah meskipun bahasa Jawanya nggak keperungsung. nggak keperungsung. Jadi gitu. Slow living, real slow living. Slow living tapi dompet tebel. Ini ya mirip-mirip di Brunei, cuman kalau jalanan fasilitas masih oke sini. Jangan lupa ikuti kita terus di Spiritual Journey Jelajah Eropa untuk Nusantara, dan kita lagi menuju ini belum sampai ke Eropa. Masih separuh jalan. Nanti masih 7 jam. setengah lagi, 7 jam lagi. Masih 7 jam lagi.